Kiai Nazril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati narasumber kegiatan pada hari ini, kemudian sahabat-sahabat semua yang tergabung dalam kegiatan ini, kami dikasih tugas untuk melakukan telaah tentang soal kompromi dalam penanganan konflik, metode kompromi dalam penanganan konflik. Ini real, kami dari kelompok, kalau hitungan kelompok 4, betul-betul meyakini metode kompromi adalah metode yang terbaik dan sangat tepat untuk menjadi solusi penanganan konflik. Yang pertama, kompromi merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya, jika metode ini dapat dilakukan dengan tepat, dengan jalan yang tepat, dengan pola yang tepat, maka kompromi menjadi solusi yang paling jitu untuk menangani konflik. Yang kedua, kompromi salah satu jalan penyelesaian yang efektif. Kedua belah pihak sama-sama memiliki merasa terakomodir, merasa terayomi, sehingga dengan jalan kompromi itu dapat meredam terjadinya konflik. Real, caranya bagaimana sebuah kompromi itu bisa dilakukan, yaitu dengan membentuk pihak ketiga yang dapat melakukan negosiasi dan yang bisa menginisiasi sebuah pertemuan, sebuah komunikasi tatap muka langsung kedua belah pihak. Ini yang paling utama adalah pihak ketiganya. Pihak ketiga yang dapat melakukan inisiatif, melakukan jalan mempertemukan kedua belah pihak, sehingga dalam pertemuan itu dilakukan dilakukan inventarisir sisi-sisi kesamaan kedua belah pihak. Sisi-sisi kesamaannya apa? Kebutuhan akan kedamaian, kebutuhan akan ketenangan, kebutuhan akan dapat melakukan ibadah yang tenang sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Sehingga yakin saya kedua belah pihak itu sisi kesamaannya, sisi kedamaian, membutuhkan pentingnya ketenangan itu sama sisinya. Kemudian memperkecil sisi perbedaannya. Sisi perbedaannya apa? Contohnya nabi yang beda, nabi yang beda. Nah, sisi-sisi beda inilah harus dilakukan sebuah lembaga yang memiliki otoritas atau memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi. Masalah saat ini di Ahmadiyah, di konflik Ahmadiyah dengan kelompok tertentu di Sintang itu, ketika semua struktur stockholder yang ada di Sintang ataupun di Kalpa Gamang takut, mungkin HAM dan lain sebagainya, sehingga MUI umpamanya hanya melakukan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, hilang MUI. Yang mengeksekusi siapa? FKUB juga nggak bisa mengeksekusi karena mungkin HAM dan lain sebagainya. Polisi juga sama dengan pertimbangan komunikasi massa dan lain sebagainya, sehingga yang menghindari adalah konflik, sehingga tidak terjadi konflik yang lebih panjang. Jadi langkah kompromi yang paling itu adalah ada pihak ketiga yang menginisiasi pertemuan kedua belah pihak dengan melakukan inventarisir kesamaan kedua belah pihak, kemudian memperkecil perbedaan. Memperkecil perbedaan itu umpamanya bisa diselesaikan satu, komprominya. Bisa jadi pihak yang melakukan negosiasi dapat menekan Ahmadiyah supaya tidak mengatasnamakan agama Islam. Umpamanya ini, kalau bisa dilakukan itu, sehingga kalau Ahmadiyah bukan bagian dari agama Islam, selesai persoalan. Mau ibadahnya sambil berdiri ke, sambil balik, sambil tiduran, tidak apa-apa. Itu artinya kita sudah menyangkut agama dan keyakinan masing-masing. Atau yang kedua,
Umpamanya kompromi Ahmadiyah dapat melakukan ibadah dan keyakinan soal nabinya, tapi umpamanya tidak menyebarkan misi itu ke orang yang punya keyakinan yang beda, artinya yang punya, kalau dia umat Islam tidak diajak-ajak untuk ke sana. Kalau hari ini jumlahnya 70, blokir 70, artinya tidak ada perkembangan dan lain-lain. Ini soal kompromi. Tapi ini pilihan melakukan kompromi ini mesti tepat dengan pola dan strategi yang gitu. Nah, itu adalah metode kompromi. Sisi keuntungnya udah kami sebutkan tadi, tapi ini tambahan yang diberikan oleh sahabat saya. Yang pertama, kalau metode yang tepat, dia akan dapat singkat dan cepat menemukan solusi untuk perdamaian kedua belah pihak. Yang kedua, sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan, ya kan? Kalau hari ini terjadi konflik, satu kelompok menyerang Ahmadiyah, maka kalau bangun Ahmadiyah apapun namanya dirugikan karena bangunnya dirusak. Hari ini ada tokoh 20 ditangkap, dirugikan karena kita kehilangan tokoh-tokoh yang kena tangkap. Seperti itu. Tetapi hemat kami, kuncinya adalah pada pihak yang mengeksekusi. Ketiadaan pihak yang mengeksekusi inilah muncul lembaga budaya yang mengeksekusi, padahal lembaga budaya itu sudah masuk ke ranah agama. Kita, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan lembaga budayanya. Itu kan kalau dilihat dari nama lembaganya kan mengurusi budaya itu, tapi dia masuk ke ranah agama. Kan seperti itu, karena memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melakukan eksekusi yang tepat. Kemudian keuntungan yang ketiga, ya adil. Karena kalau tidak adil, mustahil tercapai kompromi. Makanya dia kompromi karena merasa kedua-duanya adil, artinya kedua-duanya diuntungkan. Tapi ada sisi negatifnya. Yang pertama, sulit. Kompromi itu sulit. Kenapa terjadi konflik? Ya karena tidak ada kompromi. Kan? Artinya negatifnya metode ini, kompromi itu sulit. Yang kedua, jika terjadi kompromi yang semu, maka akan terjadi letupan di belakang hari karena ketidakpuasan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.